Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan kue tradisional dari bahan tepung beras. Apa aja macam-macam kuenya? Yuk tonton videonya ya. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, 175 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 200 ml jus pandan, aduk-aduk kembali. Kemudian tambahkan 700 ml santan dengan kekentalan sedang, masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk. Sampai rata seperti ini ya teman-teman. Ini saya rasa kurang terang warnanya, jadi saya tambahkan beberapa tetes pewarna hijau. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Nah, untuk warnanya sudah cantik ya. Setelah rata, lalu ini saya saring agar nanti hasil kuenya halus. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya saya buat adonan putihnya. Siapkan wadah, masukkan 50 gram tepung beras, 10 gram tepung tapioka, seperempat sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 250 ml santan. Kemudian aduk-aduk sampai rata dan gulanya larut. Kalau sudah tercampur rata, kemudian ini juga saya saring terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian di sini saya siapkan cetakan bunga seperti ini. Lalu ini saya olesi minyak tipis-tipis saja, lakukan pada semua cetakan ya. Kemudian tuang adonan putih sepertiga bagian cetakan. Oh ya teman-teman, untuk bahan-bahannya sudah saya catat di kolom deskripsi bawah judul ya. Kalian tinggal klik aja. Setelah semua cetakan sudah terisi adonan yang putih, kemudian ini saya masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit dikukus, lalu tuang adonan yang warna hijau ke dalam cetakan. Tuang perlahan dan sedikit-sedikit ya, agar adonan putihnya tidak mengambang ke atas. Oh ya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel ini. Setelah semua diisi dengan adonan yang hijau, lalu ini saya kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang, lalu ini saya angkat dan saya biarkan dulu sampai dingin. Kalau kuenya sudah dingin, sekarang waktunya kita keluarkan dari cetakan. Caranya gampang banget, cukup ditekan-tekan pelan bagian pinggir-pinggirnya. Nah, mudah sekali ya. Lakukan sampai selesai. Ini dia kue talam pandannya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 36 buah. Agar semakin cantik, saya beri hiasan daun pandan di atasnya. Nah, sekarang waktunya saya coba ya. Bismillah. Ini rasanya super lembut, kenyal, manisnya pas banget. Rasa manis dan harum pandan yang dipadukan dengan gurihnya santan dilapisi bagian putihnya. Ini pas banget ya. Kuenya legit banget.
Untuk langkah pertama, siapkan pan, masak 600 ml santan, dan 1 lembar daun pandan. Masak sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai santannya mendidih, lalu angkat dan biarkan dingin. Sambil menunggu santannya dingin, sekarang saya siapkan cetakan. Saya pakai cetakan yang seperti ini. Lalu ini saya olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini, lalu sisihkan. Lanjut, kita bikin adonan kuenya. Siapkan wadah. Masukkan 150 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian masukkan santan yang sudah dingin. Aduk-aduk sampai rata, setelah itu masukkan santan secara bertahap ya. Setelah adonan kuenya tercampur rata, lalu ini saya saring agar kuenya nanti halus. Kemudian masukkan adonan kue ke cetakan seperti ini. Kemudian ini siap saya kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, masukkan kue, kemudian kukus selama kurang lebih 20 menit. Oh iya, jangan lupa tutup kukusan, bungkus dengan kain ya, agar tidak ada uap yang menetes. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang, lalu ini saya angkat dan saya biarkan hingga dingin. Karena kalau masih panas, tekstur kuenya masih terlalu lembek. Setelah dingin, sekarang waktunya saya keluarkan kuenya. Ini saya pakai bantuan tusuk gigi, tusuk sedikit bagian pinggirnya. Nah, seperti ini ya, lakukan semuanya sampai selesai. Setelah itu beri topping abon sapi seperti ini. Kemudian beri hiasan daun seledri dan potongan cabai merah besar. Nah, jadi semakin menarik ya. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas di mika seperti ini. Sekarang waktunya saya coba. Ini gurih, super lembut dan manisnya sedikit ya. Pokoknya enak banget. Dan ini dia tampilan kue talam abonnya, cantik dan menarik sekali ya kuenya. Dengan bahan dan cara yang sangat sederhana, kita bisa buat kue secantik ini. Ini cocok banget jadi suguhan saat ada acara keluarga. Untuk langkah pertama, kita kukus dulu 200 gram tepung beras, kukus selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan cetakan dari daun pisangnya. Siapkan daun pisang yang sudah bersih, ukur dengan tusuk gigi untuk ukuran lebarnya. Setelah itu potong sedikit bagian pangkal dan ujung daunnya agar terlihat rapi. Setelah itu siapkan botol pewarna makanan, lalu gulung-gulung seperti ini. Lalu keluarkan botolnya.
Kita staples bagian ujung-ujung dan tengahnya seperti ini. Kemudian rapikan dengan gunting, lakukan semuanya sampai selesai. Setelah 15 menit tepung berasnya kita angkat, lalu kita kukus bahan taburannya. Siapkan 100 gram kelapa parut, beri seperempat sendok teh garam dan aduk-aduk sampai rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong. Lalu ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit agar nanti kue putunya gak mudah basi. Kembali ke adonan kue putunya, siapkan 3 lembar daun pandan, potong-potong. Lalu beri 110 ml air. Ini kita blender lalu disaring ya. Nah, jadinya seperti ini. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung beras yang sudah dikukus tadi. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan air pandan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Air pandannya ini dimasukkan sedikit demi sedikit ya, karena kelembapan setiap tepung beras berbeda-beda. Kalau teksturnya sudah seperti ini, berarti sudah cukup. Setelah teksturnya seperti ini, sekarang kita saring agar teksturnya lebih berpasir. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau sudah disaring, jadinya seperti ini ya teman-teman. Sekarang saatnya kita cetak. Ambil daun pisang, lalu beri 1 sendok teh adonan tepung beras. Beri sedikit irisan gula merah. Lalu timpa lagi dengan adonan tepung beras. Oh iya teman-teman, jangan terlalu ditekan-tekan ya agar nanti hasil kuenya tidak keras. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, ini jadi 13 buah ya teman-teman. Sekarang saatnya kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, lalu masukkan secara pelan-pelan aja agar tidak tumpah. Di sini kenapa tidak dialasi daun? Karena kalau dialasi daun nantinya kue putunya tidak bisa matang dan berasa mentah. Kalau teman-teman punya kukusan, bisa pakai kukusan yang lubangnya saringannya agak besar. Lalu kukus selama 15 menit ya. Setelah 15 menit kue putunya sudah matang, kita angkat secara perlahan aja ya. Untuk penyajiannya, siapkan wadah, beri alas daun, taburi kelapa parut. Kue putu siap dihidangkan. Dan ini dia tampilan kue putunya ya teman-teman. Kue ini rasanya enak dan gurih. Gimana teman-teman, kalian bisa buat di rumah untuk mengobati rasa kangen dari kue legendaris ini ya, walaupun tanpa cetakan bambu. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.